Di tengah riuhnya pembahasan mengenai akhir zaman, muncul satu nama yang kerap disebut dalam berbagai riwayat, yaitu Sufyani. Sosok ini bukanlah sekadar tokoh fiksi atau imajinatif, melainkan hadir dalam berbagai teks dan narasi keagamaan, khususnya dalam literatur Islam yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat dan kemunculan tokoh-tokoh besar di masa depan. Nama Sufyani seringkali dikaitkan dengan figur antagonis, seorang pemimpin tiran yang akan muncul menjelang akhir zaman dan menjadi salah satu ujian besar bagi umat manusia sebelum datangnya masa keadilan sejati yang dibawa oleh sosok penyelamat. Menurut sebagian besar riwayat yang beredar di kalangan ulama dan penafsir eskatologis Islam, Sufyani merupakan seorang laki-laki dari keturunan suku Quraisy, tepatnya dari cabang Bani Umayyah. Ia dikatakan akan muncul dari wilayah bagian barat Jazirah Arab, yaitu dari daerah Syam, yang dalam konteks modern sering dikaitkan dengan wilayah Suriah. Kemunculannya dikisahkan akan terjadi dalam situasi dunia yang kacau, penuh fitnah, perang saudara, dan konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sosok ini disebut sebagai orang yang memiliki kemampuan militer, berwibawa, dan karismatik di hadapan para pengikutnya, namun pada hakikatnya adalah pemimpin yang zalim, kejam, dan haus kekuasaan. Dalam berbagai riwayat, Sufyani digambarkan akan mengobarkan perang di berbagai penjuru wilayah Timur Tengah. Ia akan memerangi berbagai kelompok yang dianggap menentangnya, termasuk orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran yang murni dan tidak tunduk pada sistem kekuasaan yang batil. Sufyani disebut akan memerintahkan pasukannya untuk membantai dan menumpahkan darah tanpa belas kasihan, bahkan terhadap perempuan dan anak-anak. Ia akan mengejar pengikut-pengikut kebenaran, menangkap mereka, menyiksa mereka, dan berusaha memadamkan cahaya iman yang masih tersisa di tengah umat manusia. Yang menarik, kemunculan Sufyani justru disebut sebagai salah satu tanda besar sebelum munculnya seorang penyelamat akhir zaman, yang dalam berbagai riwayat Islam dikenal sebagai Mahdi. Menurut penuturan banyak ulama, Sufyani akan memerangi Mahdi dan pasukannya, berusaha menggagalkan misi kebenaran yang dibawa oleh Mahdi. Namun, pada akhirnya Sufyani dan kekuasaannya akan dihancurkan dalam sebuah peperangan besar. Pasukannya akan mengalami kekalahan telak, dan ia sendiri disebut akan menemui ajalnya dengan cara yang tragis. Para penafsir menyatakan bahwa kehadiran Sufyani bukan hanya peristiwa fisik atau militer semata, tetapi juga simbolik. Ia menjadi gambaran dari kekuasaan yang menindas, pemerintahan yang zalim, dan upaya sistematis untuk menghapus nilai-nilai spiritual dan keadilan dari muka bumi. Ia menjadi ujian bagi umat manusia. Apakah mereka akan mengikuti kebenaran yang mungkin tidak populer dan penuh risiko, atau tunduk pada kekuasaan yang menyesatkan tetapi menjanjikan kenyamanan semu? Namun, perlu dipahami bahwa keberadaan Sufyani bukan sesuatu yang disepakati secara mutlak oleh semua kalangan dalam Islam. Ada yang meyakini kisah ini sebagai bagian dari tradisi eskatologis yang harus ditafsirkan secara simbolik, sementara yang lain mempercayainya secara harfiah sebagai peristiwa nyata yang akan terjadi di masa depan. Apapun sudut pandangnya, cerita tentang Sufyani telah menjadi bagian dari narasi akhir zaman yang memperingatkan umat manusia tentang bahaya kekuasaan yang disalahgunakan dan pentingnya tetap teguh memegang kebenaran dalam situasi yang penuh kekacauan. Maka dari itu, mengenal dan memahami kisah tentang Sufyani bukanlah sekadar melihat kepada masa depan yang penuh kegelapan, melainkan juga cermin untuk melihat zaman sekarang. Apakah kita hidup dalam sistem yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, atau justru sedang bergerak menuju situasi seperti yang digambarkan dalam kisah Sufyani? Setelah memahami bahwa Sufyani merupakan simbol dari kekuasaan tiran menjelang akhir zaman, penting untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana pengaruhnya terhadap dinamika politik, sosial, dan spiritual umat manusia pada masa itu. Berdasarkan narasi dari berbagai sumber klasik,
kemunculan Sufyani tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia muncul dari kerusakan sistem yang telah lama membusuk ketika dunia diliputi ketidakadilan, ketika penguasa-penguasa dunia hanya memperjuangkan kepentingan golongan tertentu, dan ketika suara kebenaran dibungkam oleh kebisingan propaganda serta kebohongan yang terus-menerus disebarkan. Sufyani, menurut banyak ulama tafsir eskatologis, adalah produk dari zaman yang telah jauh dari petunjuk ilahi. Ia bukan hanya pemimpin, tetapi juga representasi dari sistem penindasan yang telah lama ditanamkan. Banyak ahli menafsirkan bahwa ia akan bangkit melalui jaringan kekuasaan dan militer yang sangat kuat, didukung oleh kekuatan besar dunia yang berkepentingan menjaga dominasi mereka atas wilayah yang kaya sumber daya dan strategis secara geopolitik. Oleh karena itu, munculnya Sufyani bukan hanya sebagai individu, tetapi juga simbol dari kebangkitan kekuatan global yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan ilahiyah. Dalam berbagai riwayat, diceritakan bahwa pasukan Sufyani akan menyebar luas, menaklukkan berbagai negeri di sekitarnya. Wilayah Hijaz, Irak, hingga sebagian besar Syam akan menjadi ladang pertempuran dan penjajahan. Pasukannya akan melakukan tindakan brutal yang mengguncang hati umat manusia. Akan ada pembunuhan massal, penyiksaan terhadap orang-orang yang dianggap ancaman bagi kekuasaannya, dan penodaan terhadap tempat-tempat suci. Ini adalah gambaran dari betapa mengerikannya fitnah yang akan datang bersamanya. Namun, di tengah kegelapan tersebut muncul satu titik cahaya. Sosok yang dinanti-nantikan oleh umat beriman sejak lama, yaitu Mahdi, akan mulai menampakkan dirinya. Mahdi, seorang pemimpin yang dipilih dan dibimbing langsung oleh kekuasaan ilahi, akan memulai perjuangan suci untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Dalam perjalanan perjuangannya, Mahdi akan menghadapi berbagai musuh, tetapi yang paling utama di antaranya adalah Sufyani. Pertempuran antara Mahdi dan Sufyani akan menjadi klimaks dari pertempuran antara kebenaran dan kebatilan di akhir zaman. Pertempuran besar ini diceritakan terjadi di suatu wilayah di Timur Tengah, dan dalam peperangan tersebut, pasukan Sufyani mengalami kekalahan telak. Sebagian riwayat menyebut bahwa bumi akan menelan pasukan Sufyani di suatu tempat yang disebut Baida, yang terletak antara Mekah dan Madinah. Dalam peristiwa yang disebut sebagai tenggelamnya pasukan, bumi akan terbuka dan menelan mereka sebagai bentuk hukuman langsung dari Sang Pencipta terhadap kezaliman yang mereka lakukan. Sufyani sendiri dalam banyak versi disebutkan akan tewas secara hina tanpa sempat mencapai tujuan yang ia dambakan. Setelah kematian Sufyani, dunia mulai mengalami transformasi besar. Rasa takut yang menyelimuti umat manusia perlahan berubah menjadi harapan. Kemenangan Mahdi atas Sufyani menjadi titik balik perubahan besar dalam tatanan global. Pemerintahan adil yang dijanjikan pun mulai ditegakkan. Hukum-hukum ilahi kembali menjadi pedoman utama kehidupan. Hak-hak manusia dipulihkan, kejujuran dan amanah dijunjung tinggi, dan nilai-nilai spiritual kembali hidup dalam kehidupan umat manusia. Namun demikian, kisah tentang Sufyani bukanlah sekadar kisah tentang masa depan. Ia adalah peringatan besar yang seharusnya membuat manusia merenung hari ini. Ketika penindasan dibiarkan merajalela, ketika kebenaran dikompromikan demi kekuasaan, dan ketika umat terlalu sibuk dengan urusan duniawi hingga lupa pada nilai-nilai luhur, maka itulah ladang subur bagi kemunculan tokoh-tokoh seperti Sufyani. Maka dari itu, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk membentengi dirinya dengan ilmu, keimanan, dan keteguhan hati agar tidak terjerumus menjadi bagian dari sistem kebatilan yang mungkin sedang tumbuh secara perlahan di sekitarnya. Dengan memahami kisah ini secara mendalam, manusia diharapkan dapat lebih waspada dan sadar terhadap tantangan spiritual dan moral di sekitarnya. Kisah Sufyani bukan sekadar cerita menyeramkan dari masa depan,
melainkan cermin dari bahaya kekuasaan yang disalahgunakan dan betapa pentingnya menjaga nurani dalam menghadapi zaman yang penuh fitnah. Setelah kehancuran Sufyani dan runtuhnya kekuasaannya yang zalim, dunia perlahan mulai memasuki fase transisi dari kekacauan menuju keteraturan yang didambakan oleh umat manusia selama berabad-abad. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pasca kematian Sufyani tidak hanya bersifat militer atau politik, tetapi juga spiritual. Ini adalah masa di mana manusia mulai merasakan kehadiran kembali nilai-nilai langit dalam kehidupan duniawi mereka. Mahdi sebagai pemimpin yang adil tidak hanya mengambil alih kekuasaan secara fisik, tetapi juga membimbing umat manusia untuk kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan keadilan, kasih sayang, dan kebenaran sejati yang telah lama dilupakan. Dalam narasi-narasi tentang akhir zaman, dikisahkan bahwa kemenangan atas Sufyani bukanlah akhir dari ujian. Justru, itu adalah awal dari perjuangan panjang dalam membangun kembali peradaban yang telah hancur oleh tangan-tangan tirani. Mahdi, yang telah ditunjuk oleh kekuasaan ilahi, akan melanjutkan misi sucinya dengan membersihkan seluruh wilayah dari pengaruh-pengaruh kebatilan. Ia akan memimpin pasukan kebenaran ke berbagai penjuru dunia, tidak untuk menaklukkan dengan kekerasan, tetapi untuk membebaskan manusia dari belenggu sistem yang menindas dan menyesatkan. Salah satu tugas besar Mahdi setelah tumbangnya kekuasaan Sufyani adalah menegakkan kembali keadilan sosial. Dunia yang selama ini dikuasai oleh segelintir orang kaya, para oligarki, dan penguasa yang menjadikan kekuasaan sebagai alat penindasan akan dirombak secara total. Kekayaan akan dibagi secara adil, orang-orang miskin dan tertindas akan mendapatkan hak-haknya, dan setiap manusia akan diperlakukan dengan martabat yang sama, tanpa melihat kelas, suku, atau warna kulit. Lebih jauh, Mahdi akan membangun sistem hukum berdasarkan nilai-nilai yang bersumber dari wahyu. Hukum tidak lagi digunakan sebagai alat kekuasaan untuk membungkam yang lemah, melainkan sebagai pelindung bagi semua orang. Para hakim, pemimpin, dan aparatur negara akan dipilih bukan karena kekayaan atau koneksi politik, tetapi karena integritas dan ketakwaan mereka. Kebenaran akan menjadi kompas utama dalam segala bentuk keputusan. Namun, perjuangan itu tidak akan berjalan mulus. Sisa-sisa kekuatan lama yang dahulu didukung oleh Sufyani mungkin masih akan mencoba bangkit. Mereka yang terbiasa hidup dalam sistem korup dan tirani tentu akan menolak perubahan. Tetapi, berkat ketegasan, kebijaksanaan, dan karisma Mahdi, semua bentuk perlawanan itu akan ditundukkan, bukan semata dengan senjata, tetapi dengan keadilan yang mampu menyentuh hati nurani manusia. Yang tak kalah penting, pada masa ini, nilai-nilai spiritual akan kembali menjadi pusat kehidupan. Masjid, tempat ibadah, dan pusat-pusat ilmu akan dipenuhi oleh orang-orang yang haus akan kebenaran. Ilmu pengetahuan akan berkembang pesat, tetapi bukan untuk tujuan eksploitasi atau dominasi, melainkan untuk kemajuan umat manusia secara keseluruhan. Ilmu dan iman akan berjalan berdampingan, menciptakan peradaban yang seimbang antara dunia dan akhirat. Sebagian riwayat bahkan menyebut bahwa pada masa kepemimpinan Mahdi akan datang seorang tokoh besar lainnya, yaitu Isa bin Maryam. Ia akan turun kembali ke dunia untuk membantu Mahdi dalam perjuangannya, menegaskan kembali misi kenabian yang selama ini telah dilupakan oleh umatnya. Kedatangan Isa akan menjadi momentum besar penyatuan umat beriman, menghapuskan sekat-sekat mazhab dan agama yang selama ini telah disalahartikan oleh pengikutnya sendiri. Disinilah terlihat dengan jelas bahwa kehancuran Sufyani bukan sekadar peristiwa jatuhnya satu penguasa, tetapi simbol dari runtuhnya sistem dunia yang penuh kezaliman. Sufyani adalah lambang dari kerakusan, penyimpangan, dan penindasan. Maka ketika ia dikalahkan, yang muncul
bukan hanya kemenangan fisik, tetapi kebangkitan nilai-nilai luhur yang telah lama dirindukan umat manusia. Kisah ini, walau memiliki unsur transenden dan profetik, pada dasarnya mengajarkan umat manusia untuk tidak pernah kehilangan harapan. Betapapun kelamnya zaman, betapapun kuatnya kekuatan tirani yang menindas, selalu ada janji ilahi bahwa kebenaran akan menang. Dan kemenangan itu tidak datang begitu saja, melainkan melalui perjuangan panjang, pengorbanan, dan kesetiaan kepada nilai-nilai yang benar. Dengan menyelami narasi ini secara utuh, kita tidak hanya diajak untuk mengenali sosok Sufyani sebagai musuh umat di akhir zaman, tetapi juga untuk mengidentifikasi Sufyani-Sufyani kecil yang mungkin telah hidup di sekitar kita hari ini, baik dalam bentuk pemimpin yang zalim, sistem yang korup, ataupun dalam bentuk kesewenang-wenangan yang dibiarkan tumbuh dalam diam. Ini adalah ajakan untuk sadar, bangkit, dan tidak menjadi bagian dari sistem kebatilan yang suatu saat akan hancur sebagaimana hancurnya Sufyani. Setelah kemenangan pasukan kebenaran atas Sufyani, dunia memasuki babak baru dalam sejarah peradaban manusia. Masa ini bukanlah utopia yang datang secara ajaib, melainkan hasil dari perjuangan panjang melawan kekuatan-kekuatan yang telah menindas umat manusia selama berabad-abad. Era ini dipimpin oleh Mahdi, yang disebut dalam berbagai riwayat sebagai pemimpin agung, yang bukan hanya ahli dalam ilmu dan spiritualitas, tetapi juga tegas dalam menegakkan keadilan. Kepemimpinan Mahdi membawa perubahan yang sangat mendasar dalam struktur masyarakat. Ia tidak mendirikan kerajaan dengan kemewahan, istana megah, atau perlindungan elit yang terpisah dari rakyat. Sebaliknya, Mahdi memilih hidup sederhana di tengah umatnya, dekat dengan orang miskin, dan terbuka terhadap keluhan masyarakat. Pemerintahannya dikenal karena transparansi, keadilan mutlak, dan ketegasan dalam memberantas kezaliman, tanpa memandang status sosial atau kekayaan. Setiap bentuk penindasan, penyimpangan kekuasaan, dan ketimpangan sosial diberantas sampai ke akar-akarnya. Para koruptor, penipu, dan penguasa palsu yang sebelumnya hidup nyaman di balik sistem yang dibangun oleh tokoh-tokoh seperti Sufyani, kini dipertanggungjawabkan. Mahdi menegakkan hukum tanpa pilih kasih, membuat setiap individu merasa terlindungi oleh negara yang adil dan beradab. Penegakan hukum ini bukan sekadar untuk menghukum, melainkan sebagai bentuk pendidikan moral bagi seluruh umat manusia, bahwa kehidupan yang damai hanya bisa dicapai jika keadilan menjadi pondasi utama. Yang menarik, pemerintahan Mahdi tidak bersifat kaku atau represif. Ia memberikan ruang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan pemikiran. Mahdi mendorong lahirnya generasi baru yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bersih dalam hati dan jiwanya. Ia membangun sistem pendidikan yang menyeluruh, menyatukan nilai-nilai ilahiyah dengan sains modern, sehingga peradaban yang dibentuk tidak hanya unggul secara teknologi, tetapi juga luhur secara moral. Dalam masa ini, keseimbangan antara dunia dan akhirat tercapai. Tidak ada lagi dominasi satu bangsa atas bangsa lain, tidak ada penjajahan, dan tidak ada eksploitasi. Sumber daya alam dikelola untuk kesejahteraan seluruh umat, bukan untuk memperkaya segelintir orang. Kesejahteraan tidak diukur dari akumulasi kekayaan pribadi, tetapi dari kemampuan suatu masyarakat untuk hidup damai, saling membantu, dan menjaga kelestarian alam. Selain itu, zaman setelah tumbangnya Sufyani menjadi waktu kebangkitan spiritual yang luar biasa. Tempat-tempat ibadah tidak lagi hanya ramai karena rutinitas, tetapi menjadi pusat pemurnian jiwa dan pembentukan karakter. Masjid, gereja, sinagoga, dan tempat-tempat suci lainnya dipenuhi oleh orang-orang yang kembali mencari kebenaran hakiki. Perbedaan agama dan keyakinan tidak lagi menjadi alasan untuk bertikai, karena Mahdi menghadirkan pemahaman universal bahwa setiap manusia adalah ciptaan
yang memiliki hak untuk hidup dalam damai dan kehormatan. Sementara itu, kehadiran Isa bin Maryam yang turun kembali ke dunia menjadi titik puncak dari persatuan umat beriman. Ia datang bukan dengan membawa misi baru, melainkan untuk menegaskan kebenaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya, serta mendukung kepemimpinan Mahdi dalam membangun dunia yang damai. Isa membimbing umatnya kembali kepada jalan yang lurus, meluruskan penyimpangan ajaran yang telah terjadi selama berabad-abad, dan berdiri bersama Mahdi dalam misi global untuk menyebarkan kedamaian, keadilan, dan cahaya ilahi ke seluruh penjuru bumi. Di akhir masa kepemimpinan Mahdi, umat manusia mencapai puncak peradaban yang paling mulia. Tidak lagi terdengar tangisan dari orang lapar, tidak ada lagi peperangan antar suku atau negara, dan tidak ada lagi penderitaan karena kezaliman. Dunia hidup dalam harmoni yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Ini adalah hasil dari perjuangan panjang melawan kejahatan, termasuk dari figur seperti Sufyani yang menjadi simbol utama kegelapan zaman. Namun demikian, kisah ini bukan hanya untuk ditunggu sebagai ramalan masa depan. Ini adalah cermin bagi manusia zaman sekarang agar mampu mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan Sufyani dalam kehidupan sehari-hari, entah itu dalam bentuk kezaliman, sistem yang menindas, atau bahkan dalam diri sendiri ketika mengabaikan kebenaran demi keuntungan pribadi. Setiap individu dipanggil untuk memilih menjadi bagian dari perjuangan Mahdi atau menjadi pengikut diam dari sistem yang diwariskan oleh Sufyani. Kisah ini juga memberi pesan bahwa kebaikan dan keadilan tidak akan lahir dari ketakutan atau ketundukan terhadap kekuasaan duniawi, tetapi dari keteguhan hati dalam memegang prinsip kebenaran, bahkan ketika itu harus dibayar mahal. Inilah pesan abadi dari narasi tentang Sufyani dan kebangkitan Mahdi, bahwa cahaya akan selalu mengalahkan kegelapan selama masih ada jiwa-jiwa yang bersedia memperjuangkannya. Dalam kelanjutan masa kepemimpinan Mahdi, setelah tumbangnya kekuatan Sufyani, sejarah mencatat peristiwa-peristiwa monumental yang menandai babak kebangkitan peradaban manusia secara total. Salah satu hal paling menonjol dalam fase ini adalah hilangnya rasa takut dari hati umat manusia. Di masa sebelumnya, ketakutan telah menjadi alat dominasi. Ketakutan akan perang, ketakutan akan kelaparan, ketakutan akan penindasan, bahkan ketakutan untuk menyuarakan kebenaran. Tetapi di bawah kepemimpinan Mahdi, rasa takut itu digantikan oleh keberanian yang dibimbing oleh iman dan keyakinan bahwa keadilan bukan lagi cita-cita kosong, melainkan kenyataan yang hidup dan terasa. Transformasi peradaban berlangsung dalam semua aspek. Bidang ekonomi menjadi salah satu prioritas utama. Mahdi mendistribusikan kekayaan secara adil. Tidak ada lagi sistem monopoli, riba, atau perdagangan yang menindas. Tanah-tanah produktif dikelola untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk memperkaya segelintir elit. Fakir miskin yang dulunya terlupakan kini diangkat martabatnya. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa kelimpahan harta terjadi sedemikian rupa hingga orang-orang yang menerima zakat pun kesulitan ditemukan karena semuanya hidup berkecukupan. Di bidang kesehatan dan sosial, Mahdi membentuk struktur pelayanan yang merata. Tidak ada perbedaan layanan antara orang kaya dan miskin, tidak ada penindasan terhadap kaum lemah, dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Rumah sakit, tempat pendidikan, dan fasilitas umum menjadi hak bersama. Manusia dihormati karena kemanusiaannya, bukan karena status sosial atau kekayaan yang dimiliki. Mahdi juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia mengangkat kembali derajat para ulama, ilmuwan, dan guru sebagai pelita peradaban. Mereka bukan lagi sekadar pengisi ruang akademik, tetapi menjadi penentu arah kehidupan umat. Ilmu tidak lagi terpisah
dari nilai-nilai moral dan spiritual. Teknologi berkembang dengan pesat, tetapi tidak merusak alam atau memecah belah masyarakat. Sebaliknya, teknologi digunakan untuk memperkuat kehidupan manusia, mengairi tanah yang kering, mengobati penyakit, dan memperpendek jarak antara satu tempat dengan tempat lain tanpa menimbulkan kerusakan. Kehidupan keluarga dan masyarakat juga mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Sistem keluarga kembali menjadi pilar utama masyarakat. Hubungan antara suami dan istri dilandasi kasih sayang, antara orang tua dan anak dipenuhi rasa hormat, dan antara sesama manusia tumbuh kembali solidaritas yang selama ini terkikis oleh individualisme. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, bebas dari budaya kekerasan dan pengaruh negatif, karena media dan pendidikan telah dibersihkan dari konten yang merusak akhlak. Yang paling luar biasa dari era ini adalah atmosfer spiritual yang menyelimuti kehidupan. Nama Tuhan disebut di setiap rumah, di setiap pasar, di setiap jalanan. Orang-orang tidak hanya beribadah secara lahiriah, tetapi juga hidup dalam kesadaran akan kehadiran ilahi di setiap aktivitas mereka. Doa bukan sekadar ritual, tetapi menjadi nafas kehidupan. Setiap aktivitas ekonomi, politik, dan sosial dilandasi oleh niat yang tulus untuk mencari keridaan Tuhan. Namun demikian, Mahdi bukanlah sosok yang memaksakan keyakinan. Ia tidak memaksa semua orang untuk masuk dalam satu agama atau mazhab tertentu. Sebaliknya, ia menghormati perbedaan keyakinan selama perbedaan itu tidak menjadi alat penindasan atau penyebaran kebatilan. Mahdi menegakkan prinsip kebebasan beragama yang berlandaskan kedamaian dan saling menghormati. Oleh sebab itu, pada masa itu, banyak kelompok yang sebelumnya terpecah atau saling bermusuhan akhirnya bersatu dalam satu ikatan kemanusiaan dan keadilan. Kedatangan Isa bin Maryam semakin memperkuat era ini. Bersama Mahdi, ia menjembatani keretakan yang telah terjadi selama berabad-abad antara umat-umat yang sebelumnya terpecah oleh politik, kekuasaan, dan kesalahpahaman sejarah. Isa bukan hanya simbol pemersatu, tetapi juga menjadi saksi atas kebenaran yang selama ini ditolak oleh sebagian pengikutnya. Ia menolak kedudukan palsu yang selama ini disematkan kepadanya dan mengajak umat manusia untuk kembali kepada tauhid yang murni. Kerjasama antara Mahdi dan Isa menghasilkan sebuah sistem dunia yang adil dan damai yang tidak pernah tercapai oleh peradaban sebelumnya. Peradaban ini tidak dibangun dengan darah dan penjajahan, tetapi dengan kasih sayang, ilmu, dan keimanan. Tidak ada penjajahan, tidak ada kapitalisme rakus, dan tidak ada sistem kasta yang memisahkan manusia berdasarkan kelas atau ras. Setiap individu dihargai berdasarkan amal dan kontribusinya kepada sesama. Namun, sebagaimana siklus kehidupan yang selalu berputar, masa ini pun tidak berlangsung selamanya. Setelah beberapa waktu, Mahdi wafat dan Isa bin Maryam pun menyelesaikan misinya. Dunia kembali memasuki fase-fase yang akan mengarah pada tanda-tanda akhir besar lainnya, termasuk munculnya kekuatan-kekuatan jahat yang lebih besar seperti Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi masa pemerintahan Mahdi menjadi standar emas, menjadi kenangan sekaligus pelajaran berharga bagi umat manusia bahwa dunia yang adil bukanlah utopia, melainkan sesuatu yang bisa dicapai ketika manusia bersatu di bawah nilai-nilai kebenaran, keimanan, dan kasih sayang. Kisah Sufyani hingga masa Mahdi ini bukanlah dongeng atau kisah fiksi semata. Ini adalah pelajaran hidup, bahwa di balik setiap kezaliman yang besar ada harapan akan munculnya pembebasan, bahwa setiap kegelapan suatu saat akan dikalahkan oleh cahaya, dan bahwa setiap kejahatan tidak akan pernah abadi. Maka, tugas kita bukan sekadar menunggu masa itu datang, tetapi mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari barisan kebenaran yang akan menjemputnya. Setelah masa kepemimpinan Mahdi dan Isa bin Maryam mencapai puncaknya, dunia menyaksikan sebuah peradaban agung
yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah masa keemasan yang dibangun di atas pondasi keimanan, keadilan, dan kasih sayang antar manusia. Namun, seperti semua fase kehidupan yang berjalan dalam siklus, masa ini pun memiliki akhirnya. Wafatnya Mahdi menjadi momen duka bagi umat manusia yang selama ini hidup dalam naungan keadilan dan kedamaian. Isa bin Maryam yang telah menjalankan misinya sebagai penegak tauhid dan pelurus akidah umat pun akhirnya menyelesaikan tugasnya dan kembali ke sisi Tuhannya.